Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Puji nama-Nya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Puji nama-Nya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat jam sudah jam 7:01 ya, itu artinya kita pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai bincang sersan kita ya. Kita akan memulai pada pukul 7:01 lagi. 7:01 ini kita akan memulai bincang sersan kita di tengah situasi dan kondisi kemacetan jalan raya di beberapa tempat gitu ya. Tadi pagi bahkan di depan sini juga sempat macet gitu ya Bapak Ibu Saudari. Yang memang sudah tidak lama lagi besok, yang secara khusus besok adalah hari Nyepi gitu ya, karena sudah mulai libur. Dan juga di tengah situasi ini kita bersyukur lewat ruang online ini, di mana menjadi media perjumpaan yang Tuhan hadirkan lewat tangan-tangan manusia, agar kita boleh kembali memperdalam pengetahuan kita tentang kitab-kitab dalam Alkitab kita. Di mana pada malam hari ini secara khusus kita akan membahas tentang kitab Zakaria, gitu ya, sebuah kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, gitu ya, kitab yang juga sangat menarik, begitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ, ya, PKJ nomor 13, lengkap Kidung Jemaat nomor 13, yang berjudul Kita Masuk Rumahnya, akan menjadi pujian pembuka kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kegiatan kita akan bersama berdoa, dan mungkin dalam kesempatan ini saya minta tolong, wah ini ada yang baru masuk, saya lihat. Kepada Bu Retno Asih, mungkin boleh Bu, doa buka Bu. Ya Pak Sam, Silakan Bu. mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik terhadap kami. Dari pagi, siang, hingga sore ini kami selalu diberkati sama Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada sore ini kami boleh bersatu di link ini untuk mendengarkan, untuk bersama-sama mengikuti sersan. Tuhan, biarlah acara ini Tuhan sendiri yang selalu menyertai, terutama buat Pak Sam yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan acara sersan ini dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Allahku, kami serahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Retno Asih. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita pada kesempatan pada malam hari ini akan memahami sebuah kitab yang mungkin buat kita agak jarang terdengar, tapi nama Zakaria itu cukup familiar gitu ya, di mana Zakaria itu merupakan ayahnya, ada kaitan dengan Yohanes Pembaptis gitu ya. Tapi juga kalau kita lihat Zakaria ini juga memang kalau yang Yohanes Pembaptis itu kan seorang imam gitu ya. Nah, kalau nama Zakaria di sini mungkin sedikit agak berbeda gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudari yang mau kita coba, sebentar, ini ada yang ini. Kalau mau kita coba lihat Bapak Ibu Saudari, maka ini adalah dua orang yang berbeda. Ya. Kalau Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis itu kan memang Zakaria yang berkarya ya. Pada Zakaria ayahnya Yohanes itu adalah imamnya zaman masa Herodes. Tapi kalau Zakaria yang penulis kitab Bapak Ibu Saudari, ini adalah Zakaria yang bekerja atau bahkan menjadi nabi Tuhan pada masa pasca pembuangan. Nah, memang namanya mirip tapi orangnya berbeda begitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah, kenapa secara khusus pada malam hari ini tema kita itu adalah Zakaria yang diingat Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang mendasarinya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut Bapak Ibu Saudari, kita harus mengenal dulu siapakah Zakaria. Yang pasti kita sudah kenal satu tadi, bahwa Zakaria yang menulis kitab itu berbeda dengan Zakaria yang menjadi ayahnya Yohanes Pembaptis. Zakaria ini adalah seorang nabi pasca pembuangan yang melayani sekitar 520 sampai 518. Jadi jelas bedanya jauh. Yohanes itu kan kurang lebih lahir tahun berapa sebelum Masehi itu, nggak jauh-jauh banget gitu ya. Tapi kalau ini kan 500-an ya, jadi jauh lah gitu ya. Dan hidup sejaman dengan siapa di sini? Kalau kita ingat sejaman dengan Hagai, orang yang atau karakter dalam kitab yang kitabnya kita bahas di bulan yang lalu gitu ya, yang edisi sersan tertunda itu ya, karena ada bertepatan dengan yang namanya Rabu Abu. Nah, mereka itu sama-sama melayani ketika bangsa Yehuda atau bangsa Israel, tepatnya Israel Selatan, telah kembali dari Babel. Ya. Tapi apa? Di situ ada masalah baru, yakni kehidupan rohani bangsa Yehuda itu, Israel Selatan yang memang dibawa semua ke Babel lalu dikembalikan lagi oleh Darius, begitu ya kurang lebih, itu belum sepenuhnya 100% kembali pulih. Betul, mereka sudah kembali ke kampung halaman, sudah mudik ya, kayak sekarang lah orang berbondong-bondong pergi mudik begitu ya ke kampung halaman masing-masing, adu kenceng, adu cepat, pokoknya adu segala sesuatunya lah gitu ya, pada buru-buru mudik gitu ya.
Atau kalau nggak mudik ya pergilah ke mana namanya, ke tempat yang lain gitu ya, berwisata. Tapi apa? Walaupun mereka sudah kembali ke kampung halamannya, mereka sudah terpuaskan kerinduannya, problem barunya adalah kerohanian mereka belum sepenuhnya pulih. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi Zakaria. Dan kalau kita bicara tentang arti nama Zakaria, nah ini Bapak Ibu Saudari, kalau ada teman, ada saudara, pokoknya siapapun itu kerabat yang nama tetangga termasuk yang namanya Zakaria, artinya adalah Tuhan mengingat. God who remembers. God remembers. Tuhan mengingat. Kenapa nama Zakaria ini artinya Tuhan mengingat? Karena Bapak Ibu Saudari, Zakaria bekerja di tengah bangsa Yehuda atau Israel Selatan itu yang berada di tengah situasi dia merasa dilupakan. Ya. Mereka betul sudah kembali ke tanah kampung halaman. Mereka sudah kembali ke kampungnya, sudah mudik begitu ya. Tetapi apa? Tetapi mereka merasa dilupakan karena apa? Karena bangsa Yehuda itu merasa Allah tidak memelihara mereka. Nah, di dalam situasi inilah Nabi Zakaria hadir membawa pesan bahwa Tuhan itu nggak melupakan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu nggak pernah membiarkan mereka. Ya. Tuhan tidak pernah, kalau misalkan orang gitu ya, kadang ketemu gitu lupa ya. Siapa ya orang ini? Tapi kalau Tuhan, Bapak Ibu Saudari, dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan. Karena buat bangsa Israel, waktu itu bangsa Yehuda tepatnya, mereka merasa Tuhan itu meninggalkan mereka dan sudahlah, itu ya benar-benar nggak mau mengingat mereka lagi. Padahal sebenarnya nggak mau mengingat Tuhan itu mereka, gitu ya. Dan di dalam bagian ini, nama Zakaria berarti Tuhan mengingat, bahwa artinya walaupun mereka dibuang, walaupun mereka dikembalikan, tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Walaupun mereka tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Dan Zakaria mendeliver atau membawa pesan itu kepada bangsa Yehuda. Dan Zakaria melayani bersama dua rekan. Satu orang namanya Jerubabel, yaitu gubernur Yehuda. Nah, ini cluenya ya Bapak Ibu Saudari, bahwa Yehuda atau bangsa Israel yang dikembalikan ke tanah mereka itu tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini ya Bapak Ibu Saudari, yang sekarang main rudal itu, di sana itu sudah ada di dalam Alkitab. Saya dengan tegas mengatakan, kamu kurang belajar Alkitab. Kamu bacanya berhenti di Alkitab. Gak ingat bahwa sejarah dunia itu terus bergerak. Bangsa yang di sana itu, yang main rudal juga, gitu ya, itu sudah bangsa yang berbeda. Bangsa yang terjadi pasca Perang Dunia II. Ya. Pasca Perang Dunia II mereka datang. Lain komunitasnya, dan mereka itu diaspora yang dipulangkan. Karena apa? Karena takut di bumi hanguskan oleh si saudaranya almarhum Jojon itu, yang kumisnya kotak itu, ya Bapak Ibu Saudari, yang kumisnya kotak itu dan mungkin disemir jadi hitamnya keren sekali gitu ya, orang yang satu itu. Mereka dibawa pulang. Beda konteks dengan apa yang ada di Alkitab. Nah, walaupun mereka mungkin menggunakan beberapa phrase dalam Alkitab, itu tapi digunakan untuk kepentingan politik mereka. Ya siapa yang nggak mau tanahnya seluas mungkin, Bapak Ibu Saudari, kita aja kalau punya uang, ada lahan di sebelah, harganya murah, kita beli. Mau kita meluaskan gitu. Ya mereka juga kan begitu. Udahlah di sana tanah tandus, kiri kanan banyak air, ya siapa yang nggak mau meluaskan daerah. Ini situasi yang berbeda dengan apa yang ada di sana zaman sekarang. Semuanya totally different. Bahkan bahasa, Bapak Ibu Saudari, kami di kampus teologi belajar bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Bahasa yang kami gunakan atau yang kami pelajari itu tidak lagi dipakai di Israel atau di Yunani hari ini. Sudah beda bahasanya. Karena apa? Karena itu yang kami pelajari memang bahasa mati. Bahasa Israel yang sudah bertahun-tahun lalu. Mungkin sebagian ada kosakata yang masih dipakai seperti El dan Al itu masih dipakai. Bahkan jadi nama maskapai mereka. Tapi kosakata yang lain itu sudah tidak dipakai. Dan di dalam zaman ini Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat gubernur Yehuda, berarti jelas zaman itu Israel itu tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka.
itu sudah menjadi bawahannya Babilonia, nanti jadi bawahannya kerajaan Makedonia, nanti juga jadi bawahannya kerajaan Romawi. Dan juga ada namanya Yosua bin Yojadak atau yang dikenal sebagai imam besar. Dan di dalam kepemimpinan Israel, Bapak Ibu, pasca Israel tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka, ada dua pemimpin mereka. Yang pertama gubernur, yang kedua adalah imam besar. Imam besar urusan rohani, gubernur itu urusan politis. Dan kalau kita lihat secara kitabnya, mungkin Bapak Ibu sudah sempat membaca begitu ya, kitab Zakaria ini dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke sekitar ke pasal 14 begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudari akan menemukan perbedaan dengan Hagai. Kalau Hagai itu orangnya ceplas-ceplos di dalam perkataan gitu ya. Simple, praktikal, dan ya sudah gitu ya. Tenang saja. Tapi kalau kita bicara tentang yang namanya Zakaria, maka Zakaria ini adalah orang yang justru menggunakan banyak penglihatan simbolis untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan berfirman melalui Zakaria itu di dalam kata-kata yang simbolis. Makanya judulnya kan penglihatan, penglihatan, penglihatan. Lewat penglihatan. Allah berbicara atau Tuhan berbicara kepada Zakaria itu lewat penglihatan-penglihatan simbolis untuk menguatkan bangsa Yehuda. Dan yang ngerti arti dari penglihatan simbolis itu siapa? Ya bangsa Yehuda. Sama kayak Wahyu, kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudari, yang ngerti siapa? Yang menerima pesannya Yohanes itu, suratnya Yohanes. Dia yang ngerti bahasa-bahasa sandinya. Termasuk penglihatan-penglihatan ini. Yang ngerti siapa? Ya bangsa Yehuda itu yang ngerti. Bangsa lain mungkin mengertinya baru sekarang-sekarang ketika semua sudah diterjemahkan. Ya. Beda dengan Hagai yang memang praktikal, langsung. Dan inilah yang mewarnai, yang memberikan warna dalam kitab Nabi Zakaria sehingga membutuhkan kesabaran tersendiri di dalam memahami maksud-maksud dan tujuan yang Tuhan sampaikan melalui Zakaria ini. Nah, kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu Saudari, ini adalah kitab yang lahir dalam konteks pemulihan yang belum selesai. Bangsa Israel atau Yehuda tadi sudah kembali. Tapi ada masalah-masalah yang muncul seperti di dalam kitab Hagai juga. Ya. Kota Yerusalem masih rusak. Mereka bangun tembok kota sampai sekarang nggak jadi-jadi. Nggak kelar-kelar proyeknya itu ya. Malah kalau kita ingat yang mungkin di pembahasan kitab Hagai di bulan lalu, mereka akhirnya daripada membangun tembok kota, ya udahlah saya bangun rumah saya sendiri aja. Simpelnya Bapak Ibu Saudari, baik Allah dan tembok kota itu dibiarkan hancur lebur kayak kandang kambing. Ya, kambing aja kandangnya masih lebih bagus. Tapi rumah mereka busut. Itu benar-benar elitnya luar biasa. Akhirnya mereka menjadi selfish. Lalu bait Allah belum selesai dibangun, seperti tembok kota yang nggak selesai-selesai. Lalu juga semangat mereka melemah dan memilih untuk hidup ya udahlah buat pribadi saya aja, dan akhirnya bangsa Yehuda atau Israel waktu itu hidupnya jadi orang yang galau. Apa sih tanda-tanda orang yang galau? Orang yang galau itu hidup di antara harapan dan kenyataan di waktu yang bersamaan. Mereka udah balik, tapi mereka belum benar-benar pulih. Harapan mereka tinggi, tapi kenyataan mereka berkata sebaliknya. Itu orang yang galau. Bangsa Israel ini lagi jadi bangsa yang galau. Ya, jadi bangsa yang benar-benar harapannya sih, pengennya sih, ya, dikatakan pengennya, harapannya, harusnya, udah tuh, itu udah tanda-tanda orang galau. Kenapa? Belakangnya pasti kenyataannya begini. Pengennya pulang kampung, happy-happy, tapi kenyataannya justru di jalan terjadi hal yang tidak menyenangkan begitu ya. Pengennya kita mau jadi yang istilahnya boleh dibilang cepat sampai di kampung halaman, tapi kenyataannya malah kena macet di jalan ya. Itu bangsa Yehuda atau Israel zaman itu. Semangatnya lemah. Mereka punya proyek gak jadi-jadi dan ya sudah. Akhirnya apa? Ya udahlah, daripada saya galau, saya pusing, udahlah, saya bangunnya rumah saya sendirilah. Daripada rumah saya jadi kandang kambing,
kambingnya aja nggak ada. Nah, inilah yang mewarnai perjalanan kitab Zakaria ini, Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian. Nah, di tengah situasi ini mereka pun juga bertanya, ya, apakah Tuhan masih mengingat kita? Ya. Sebuah pertanyaan yang menggambarkan kondisi hopelessnya mereka. Kondisi hopelessnya mereka. Ini menggambarkan bagaimana mereka itu boleh dibilang hopeless, ya. Benar-benar mereka itu udah nggak punya pengharapan lagi. Mereka bertanya dalam hati mereka. Makanya kan kalau kita baca Zakaria 1 ayat 3 dikatakan, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Ini sebuah perkataan yang merespon pertanyaan umat itu. Apakah Tuhan masih mengingat? Kalau Tuhan masih mengingat, berarti dia kembali. Kalau Tuhan nggak ingat, ya dia nggak akan kembali. Nah, di sini Tuhan mengatakan, kembalilah. Berarti apa? Sebenarnya yang melupakan Tuhan itu bukan Tuhan, tapi mereka yang melupakan Tuhan. Seolah-olah mereka itu memposisikan, jadi bangsa Israel itu kan bangsa yang suka playing victim, ya, Bapak Ibu Saudari. Nah, ini mereka itu playing victim, playing victim. Mereka merasa bahwa Tuhan yang melupakan, tapi padahal mereka yang melupakan. Mereka merasa Tuhan yang menjauh dari mereka, tapi padahal mereka yang menjauh daripada Tuhan. Kalau kita udah mulai ada kayak gitu di dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu, hati-hati. Jangan, kita perlu merenungkan kitab Zakaria ini. Karena apa? Karena jangan-jangan kita di dalam hidup beriman sedang playing victim. Ya. Hati-hati, Bapak Ibu Saudari. Setiap kita dalam kehidupan bisa menjadi orang-orang yang playing victim juga. Bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada Tuhan. Maka pertanyaan ini retoris, tidak selalu diucapkan. Pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah Tuhan masih mengingat kita? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya Tuhan masih mengingat. Tapi yang melupakan, yang tidak mengingat itu adalah setiap umat. Nah, kalau kita juga berbicara Bapak Ibu Saudari tentang apa sih yang menjadi maksud dan tujuan kitab Zakaria, maka ada beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan dari kitab ini. Yang pertama yaitu menegaskan bahwa Tuhan itu nggak melupakan umatnya, ya. Katakanlah kepada mereka, kembalilah kepadaku, ini sebuah seruan agar agar umat kembali. Bahwa Tuhan itu nggak lupa. Yang lupa itu kalian. Yang lupa itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Itu yang lupa sama Tuhan. Bukan Tuhan lupa sama mereka, tapi mereka yang lupa sama Tuhan. Cuma mereka playing victim aja, gitu ya. Dan melalui Nabi Zakaria ini, Tuhan juga mau mendorong setiap umat untuk melanjutkan pembangunan Bait Allah, gitu ya. Dalam penglihatan yang kalau kita lihat di situ ada, gitu Bapak Ibu, ini sebuah dorongan moral yang Tuhan berikan. Sebuah dorongan moral agar mereka itu lanjut. Jangan sampai apa yang sudah dimulai, apa yang sudah disusun, apa yang sudah diawali, itu menguap begitu saja. Justru lanjutkanlah pembangunan Bait Allah dan juga tembok kota Yerusalem. Dan juga melalui kitab Zakaria ini, melalui firman-Nya kepada Zakaria, Tuhan ingin memulihkan identitas dan semangat rohani jemaat. Gitu ya. Di dalam Zakaria 13 itu kan maksudnya ada pemurnian, bagaimana Tuhan itu menginginkan umat itu semangat rohaninya itu terbangun lagi. Identitasnya kembali pulih. Mereka ada kedekatan kembali dengan Allah. Dan mereka ingat bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan mereka. Dan dalam bagian ini juga Tuhan menanamkan pengharapan akan masa depan yang Tuhan sediakan. Karena dialah yang akan menjadi raja. Zakaria 14 dikatakan, sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan ketika jarahan darimu akan dibagikan di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Sebuah penanda bahwa
Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, akan membuat mereka menjadi bangsa yang istilahnya boleh bilang berkenan kepadanya, dari mengubahkan kondisi mereka saat itu menjadi bangsa yang benar-benar menjadi umat pilihan Tuhan yang dikasihi. Nah, kalau kita tadi sudah melihat konteksnya, kita sudah mengenal siapa Zakaria dan segala sesuatunya, sekarang kita mau lihat struktur kita. Ya. Ada dari 14 pasal kita bisa bagi secara 3 bagian besar. Yang pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal 6. Ya, di mana ini boleh dibilang penglihatan-penglihatan semua. Gitu ya, ada kurang lebih 8 penglihatan. Dan kalau yang namanya penglihatan, Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya adalah seperti mimpi. Tuhan berbicara di dalam mimpi. Ya. Nah, Zakaria ini menerima 8 penglihatan dan semuanya ada simbol. Kalau semua dirangkum, Bapak Ibu Saudara, intinya adalah Tuhan itu mengawasi dan mengendalikan semuanya. Bahwa segala sesuatu terjadi hanya seizin Tuhan saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan juga Yerusalem ya akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Yerusalem itu akan dipulihkan. Dia akan kembali diteguhkan. Ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari, Yosua atau imam besar, dia akan disucikan. Ya, tidak lagi berkarya dalam kecemaran. Karena apa? Karena sebagai pemimpin rohani, dan dia harus suci. Dan melalui penglihatan-penglihatan ini, bangsa Israel diingatkan bahwa Tuhan itu bekerja lewat kuasanya. Bukan menurut kekuatan, bukan menurut waktu manusia, tetapi lewat kuasanya yang begitu luar biasa. Kuasanya yang benar-benar di luar daripada pandangan kita. Dan kalau kita bisa simpulkan dari 8 penglihatan ini, Bapak Ibu Saudari, maka kita bisa mendapatkan satu tekanan utama bahwa Tuhan itu sedang bekerja, walaupun tidak selalu terlihat. Nah, disinilah kadang-kadang Bapak Ibu Saudari keluarlah yang namanya istilah Gusti Ora Sare, begitu ya. Dulu saya punya teman namanya Gusti, teman saya tuh, teman saya SD begini. Ketika saya kuliah itu ada tulisan namanya Gusti Ora Sare. Saya telepon dia, kamu nggak pernah tidur ya? Saya kira teman saya, ternyata maksudnya adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Ya. Melalui kitab Zakaria ini kita diingatkan seperti itu, Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. Walaupun dia berjalan, kalau kata orang Jepang yang banyak kerja di dalam ASEAN ini, namanya Kosuke Koyama, almarhum, dia berjalan cuma 1 mil per jam, waktu jalannya pelan banget, cuma 1 mil per jam, sekitar 1,8 km. Tapi apa? Dia tidak pernah berhenti. Continuously working and always doing something. Walaupun tidak selalu terlihat, Tuhan itu bekerja. Karena apa? Kalau kita ingat di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudari, Yesus sendiri mengatakan, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Yang tersembunyi itulah yang kadang Tuhan pakai untuk menjadi caranya dia bekerja. Lalu di bagian kedua, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara kitab Zakaria, maka juga ada respon iman dari pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-8. Di mana di situ mulailah umat bertanya tentang ibadah puasa, lalu juga bagaimana dengan keselamatan. Ya. Di dalam bagian-bagian itu Tuhan menegaskan bahwa kenapa dia sempat mengatakan puasa itu tidak berguna. Karena apa? Karena bangsa Israel hanya melakukan sebagai seremonial. Hanya menjadi rutinitas kosong. Kalau doa, ibadah, nyanyian, itu hanya untuk rutinitas kosong kita saja, ya nggak ada gunanya, rekan-rekan semua. Ibadah itu adalah kerja. Kalau kerja kita sudah tidak ada nyawanya, maka apapun yang kita kerjakan tidak dalam damai sejahtera. Semuanya ya hanya formalitas belaka. Sebenarnya kita adalah seorang petani. Misalnya. Seorang petani tugasnya pekerjaannya menanam, bertani, dan segala rupanya. Kalau petani itu sudah menjadi orang yang terjebak dalam rutinitas bertani, maka dia udah nggak punya semangat untuk mengembangkan apa yang dia tanam, teknik-teknik yang bisa dia pakai, atau juga segala sesuatunya dan yang lainnya.
Tapi kalau dia punya semangat, maka dia akan mengembangkan, bahkan menjadi pioneer, penemu dalam teknik-teknik tertentu. Kalau kita seorang perakit komputer, Bapak Ibu Saudari, terjebak dalam rutinitas, maka kita itu hanya akan ya merakit saja. Apa yang menjadi order dari atas, ya udah itu yang saya rakit. Selesai daripada itu, ya selesai. Kalau kita orang yang punya passion, kita orang yang berdedikasi, kita orang yang mau maju, maka ketika kita merakit, itu benar-benar kayak kita lagi ngerakit mobil Lamborghini. Ya, mobil Lamborghini atau Koenigsegg tuh, saya lupa tuh namanya. Benar-benar itu dirakit sampai ada nama perakitnya di situ. Hanya satu, apa Ferrari itu saya lupa tuh. Itu benar-benar di-tuning, benar-benar di-setting. Dan ada nyawanya hasil yang kita karyakan itu. Ya. Begitu juga dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita hanya sekedar rutinitas saja, kosong melompong belakang, ya kita akhirnya jadi orang yang ya udah begitu-begitu saja, tidak kemana-mana. Beda dengan orang yang memandang itu sebagai sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Maka apapun yang kita kerjakan itu adalah ibadah kita. Dan apapun yang kita doakan, apapun yang menjadi ibadah kita, itu adalah yang kita kerjakan. Dan ketaatan Bapak Ibu Saudari harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang cerita ke saya, di aksi puasa, dia mendapatkan berkat. Gitu ya. Karena dia bisa mengurangi beberapa hal, apalagi sekarang lagi aksi puasa ya Bapak Ibu, jangan lupa amplop aksi puasanya Bapak Ibu Saudari dan rekan-rekan semua, ada beberapa anak remaja saya lihat di sini, itu dikumpulkan amplopnya tanggal 5 April ya, di Minggu Paskah, bertepatan dengan Minggu Paskah. Ya. Aksi puasa itu, dia benar-benar menahan nafsu dirinya. Dia taat di momen itu. Tapi begitu selesai aksi puasanya, orang itu kembali datang ke saya dan bercerita, saya gagal sekarang. Karena apa? Karena nggak ada lagi yang jadi tujuan atau capaian saya. Nah, begitu juga dalam ketaatan beriman kita. Melalui kitab Zakaria ini, Tuhan mau bilang, jangan kita itu kayak orang yang dikasih pancingan, kalau di film kartun tuh ya, dikasih pancingan begini, bubuknya atau apanya begitu ya, dia ngejar-ngejar ini hanya karena ingin mendapatkan umpannya saja, ya, pancingan itu. Ketaatan itu tanpa pancingan itu juga harus sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun awalnya memang ada pancingan kita, tapi ke belakangnya kita harus bisa, walaupun itu imajiner, tapi itu kita harus bisa bayangkan, oh ada yang hendak saya capai. Ketaatan itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya berdoa, yang namanya bersyafaat, yang namanya kita mendoakan, kita membaca Alkitab, itu harus nyata tanpa harus diawasi. Jangan kayak orang kebanyakan, baru pakai helm, baru taat aturan, kalau ada yang jaga. Gitu ya. Kalau nggak ada yang jaga, wah babar kehidupannya. Udah huyang gitu ya. Jangan kayak gitu. Ketika nggak ada yang jaga pun, tetap patuhi peraturan. Karena apa? Itu dibuat bukan untuk kecelakaan, tapi untuk keselamatan. Nah, melalui kitab Zakaria di pasal 7 sampai dengan 8 ini juga Bapak Ibu Saudari, Tuhan menekankan bahwa keadilan dan belas kasihan itu lebih penting daripada ritual. Ya. Ketika berpuasa di dalam 7 sampai dengan ayat 8, Tuhan itu menekankan ya di ayat 10, janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Sebuah penekanan yang menegaskan bahwa keadilan dan belas kasihan itu lebih penting daripada ritual kita. Kadang orang mengukur kadar kerohanian seseorang itu dengan kata-kata. Dikit-dikit ngomong haleluya, dikit-dikit ngomong puji Tuhan, dikit-dikit ngomong, nah pokoknya banyak lah, itu istilah-istilah Kristen. Begitu datang ngomongnya shalom, wah itu udah orang yang rohani banget. Kalau ngomongnya permisi paket, itu kurang rohani. Ya. Kalau ngomongnya bukan haleluya, bukan puji Tuhan, itu kurang rohani. Padahal Bapak Ibu Saudari, belum tentu orang yang ngomong kayak gitu, orang yang sesuai dengan kata-katanya. Karena apa? Kadang-kadang ya lidah itu pintar bersilat. Di dalam bagian ini, Tuhan mengingatkan lewat Nabi Zakaria pada bangsa Israel dan pada bangsa Yehuda,
Ritual itu nggak terlalu penting. Tapi apa? Ketika kita menjadikan apa yang kita ritualkan, apa yang kita ibadahkan, apa yang kita imani itu menjadi sebuah yang diaminkan, menjadi perilaku kita yang nyata, maka itu akan jauh lebih berdampak. Ya. Karena Tuhan itu menghendaki hati, bukan kebiasaan. Aduh, saya memang biasanya begini, Pak. Susah kalau disuruh kebaktian, susah disuruh berdoa. Nah, kalau kalau hati di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebenarnya kita itu bisa berubah. Ya, Tuhan aja kan ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita terletak pada sorgawi, mau kayak apapun kondisi kita bisa berubah kok. Yang namanya manusia, hari pertama sama hari kedua itu bisa beda. Hari ini sehat, besok sakit. Misalnya begitu. Hari ini sakit, besok sehat. Hari ini untung, besok rugi. Hari ini rugi, besok untung. Ya. Manusia bisa berubah. Dan kita hidup itu kan sifatnya dinamis. Tuhan itu menghendaki hati yang terarah kepadanya. Bukan sekedar kebiasaan yang dan di bagian berikutnya Bapak Ibu Saudari di pasal 9 sampai dengan 14 ini sudah merupakan janji atau bahkan nubuat tentang kedatangan Mesias sang yang diurapi itu. Ya, masa depan yang lebih besar. Bahwa akan ada datang itu raja yang rendah hati. Ya. Dia tidak berkuda. Dia memakai keledai. Ya, pokoknya yang kayak gitu-gitulah dan seterusnya. Umat ketika raja itu datang akan dipulihkan secara menyeluruh dan Tuhan akan menang atas segala kuasa. Melalui bagian ini Bapak Ibu Saudari, melalui Nabi Zakaria, Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa dia sudah menyiapkan masa depan yang melampaui situasi hari ini. Apa yang disiapkan oleh Tuhan di masa depan di tengah kacauan kekisruhan hari ini, itu jauh melampaui daripada rencana yang dipikirkan oleh manusia. Jauh lebih besar daripada pandangan kita. Karena apa? Kalau kita manusia, Bapak Ibu Saudara, kita itu hanya bisa melihat dalam segi hitam dan putih. Itu saja. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam. Area abu-abu itu nggak pinter kita manusia. Tuhan melihatnya apa? Tuhan tidak hanya melihat hitam dan putih, tapi juga apa? Tuhan melihat dengan abu-abu. 3 itu bisa dimainkan oleh Tuhan. Karena apa? Yang Tuhan siapkan itu jauh melampaui kondisi saat ini. Tuhan tidak bermain dengan ya dan tidak. Tapi Tuhan bermain kenapa? Dia bermain di dalam level reasoningnya. Alasannya apa? Karena dialah yang mengetahui segala masa dan segala waktu. Nah, ada beberapa pokok teologis yang akhirnya muncul di dalam kitab ini, Bapak Ibu, dari 14 pasal yang tersedia. Yang pertama adalah Allah yang mengingat perjanjian, di mana Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Ketika umat merasa ditinggalkan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kok. Perasaan ditinggalkan itu kan kita yang menafsirkan. Tapi sebenarnya apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan ada, cuman kita nggak peka aja. Dia mengetuk hati kita, tapi kitanya aja yang mengeraskan hati, ya. Lalu juga apa? Pemulihan itu datang sebagai karya anugerah. Ya. Pengampunan dan pemulihan yang kita rasakan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu mengampuni kita bukan karena kita banyak pahala. Dalam konsep Kristen tidak dikenal istilah itu. Saya mau berbuat baik, kenapa ngumpulin pahala? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Justru yang di dalam kehidupan beriman kita adalah apa? Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan telah melakukannya lebih dulu buat saya. Kenapa kita menolong banyak orang? Karena Tuhan telah lebih dahulu menolong saya. Kenapa kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan? Karena Tuhan telah menyatakan dirinya lebih dahulu kepada setiap kita. Segala sesuatu datang dari Tuhan, bukan karena kita. Karena kita justru Tuhan menderita. Karena kita Tuhan disalib. Tapi apa? Supaya dunia yang
hina ini diselamatkan dari hukuman kekal. Ketika usaha kita dilakukan, maka kadang hasilnya apa? Tuhan yang menderita. Tapi ketika pengampunan dan pemulihan itu datang, itu bukan dari kita, tetapi hanya dari Tuhan semata. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu bekerja di balik layar. Dia bukan orang yang front office, tapi banyakkan back office ya. Apa yang terlihat bukan berarti nggak terjadi. Kadang Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu adalah orang media yang paling luar biasa. Maksudnya apa orang media? Orang media Bapak Ibu Saudari itu adalah orang yang bisa mengendalikan berita-berita apa yang harus dikeluarkan. Kadang bisa jadi dikendalikan. Nah, Tuhan itu bisa menggunakan apa yang ada pada kita. Tapi batasan kita adalah sesuatu yang terlihat. Dan menganggap kalau itu tidak terlihat, tidak seperti yang kita inginkan atau kita pikirkan, itu enggak terjadi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, di dalam diam, di dalam senyap, ini operasi senyap lah boleh dibilang, Tuhan itu bekerja. Karena apa? Yang tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. God is cooking something. Dan Tuhan juga menjanjikan masa depan yang penuh damai dan pemulihan. Itu yang nanti dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah, apa yang jadi relevan buat kita sekarang? Kita belajar bahwa, ya apalagi sekarang ya, ekonomi susah, jalanan lagi mau pulang kampung pula, gitu ya, liburan, di Timur Tengah sana pada main pingpong rudal, lalu di Eropa perang antar itu dua negara Baltik itu enggak kelar-kelar, gitu ya. Kita kadang di dalam kondisi sekarang, apalagi kadang pernah dengar gitu ya, wah ini bensin sudah menipis gitu ya. Kita merasa itu Tuhan diam di tengah segala kondisi krisis kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudari, jangan-jangan Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu. Mengajar kita untuk lebih bijak, lebih sabar, lebih perhatian pada sekitar. Itu bisa jadi loh pesan yang Tuhan sampaikan. Karena apa? Kalau kita mengingat bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja, jangan-jangan momen-momen yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, termasuk hari ini, itu bisa dijadikan pelajaran oleh. Dan kalau kita, Yesaya kita juga bisa lihat ini Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semua, bahwa hidup kita itu memang ada di tengah persimpangan jalan antara janji dan antara kenyataan. Janjinya A, kenyataannya B. Ya, orang suka bilang, saya janjinya pengen banyak berdoa, pengen berkomitmen, pengen baca Alkitab tiap hari, kayak lagu skala minggu, tapi apa kenyataannya? Ada aja gangguannya. Ya memang, ya kita harus akui bahwa kita hidup itu di dunia yang tidak sempurna. Sehingga apa? Pilihannya adalah kita mau ikut godaan, ikut arus, atau kita berani jadi orang yang terlatih dengan melawan godaan. Lalu kita Zakaria juga kita bisa belajar bahwa iman itu artinya tetap setia. Walaupun hasil itu belum terlihat. Dan Tuhan tidak pernah melupakan hidup kita. Dalam detail terkecil sekalipun dia tidak meninggalkan kita. Satu titik, satu iota pun tidak akan ia hapuskan. Dan melalui kitab Zakaria kita diingatkan bahwa keterlambatan bukan berarti Tuhan lupa. Tapi apa? Jangan-jangan ini adalah proses yang dia kerjakan. Nah, ada beberapa fakta menarik juga Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, Zakaria itu adalah kitab dengan penglihatan simbolik terbanyak. Salah satu yang terbanyak. Jadi, kalau Bapak Ibu bahasa simbolnya di kitab Zakaria ini banyak ya. Di penglihatan itu bahasa simbol semua. Dan bagian dari kitab-kitab ini Bapak Ibu banyak dikutip di Perjanjian Baru. Injil Yohanes, lalu juga di Matius, ya banyak lah di dalam bagian-bagian ini yang dikutip. Dan walaupun sejaman dengan Hagai, tapi apa? Gaya bahasanya beda. Membedakan antara Zakaria dengan Hagai. Hagai cuma berapa pasal? 2 atau 3 gitu, saya lupa. Tapi Zakaria karena banyak pernak-perniknya dan emang tujuannya itu menguatkan. Banyak pasalnya dan gaya tulisannya jadi panjang. Dan nubuat tentang raja yang rendah hati itu menunjuk pada pengenapan di dalam Yesus Kristus.
Jadi nubuat tentang Yesus Kristus sudah dinubuatkan sejak zaman perjanjian. Dan itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada tambahan sebelum kita masuk ke doa syafaat. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan bisa mengetik di kolom chat atau bahkan juga mengaktifkan mikrofonnya. Aman ya Bapak Ibu semua? Baik, kalau sudah aman, karena saya tidak ada respon, kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang hendak kita doakan pada saat ini. Di situ sudah tertera, gitu ya, di dalam warta jemaat kita. Tambahannya juga Bapak Ibu Saudari, yaitu untuk keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga Bapak Yongki Din atau juga Yongki Dien atau papa dari saudara Igo, kalau kita di remaja Bapak Ibu Saudari, yang mana ibunda terkasih dipanggil pulang kurang lebih kemarin malam gitu ya. Kita doakan juga untuk keluarga Ibu Resmina Pasaribu atau kita kenal dengan Ibu Heni, atau kita kenal juga dengan Mama Melvin atau Mama Evelyn atau Mama Sylvia, begitu ya, istrinya Pak Justin Sinaga yang sedang di dalam kedukaan juga atas berpulangnya ibunda terkasih, begitu ya, di Medan, dan akan berangkat kurang lebih pada hari Kamis yang akan datang. Juga untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Sugianto, ayahanda dari Bapak Agung Amerta, suami Dr. Tio Malusi, Saudara Reksi, dan juga Ibu Iga Candawinona, suami dari Bapak Arista, pemain keyboard kita, ya, yang kemarin Pak Sugiantonya dipanggil pulang pada hari Senin yang lalu, kurang lebih, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu juga kita berdoa mungkin untuk rekan-rekan yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, gitu ya. Ada tambahan Bapak Ibu Saudari? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menyatukan hati kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melalui pemaparan hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah umat-Mu yang harus terus berpengharapan di dalam Engkau saja. Biarlah melalui pemaparan tentang kitab Nabi Zakaria ini kami diteguhkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu menyediakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami semua, dan biarlah Engkau yang terus memampukan kami menjadi alat berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk kondisi bangsa dan negara, termasuk ini juga ya Tuhan. Dalam segala kekacauan kekisruhan yang terjadi, kiranya Tuhan yang terus hadir, Tuhan yang boleh memakai para pemimpin kami, agar mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi benar-benar kepentingan bersama, mengedepankan perdamaian daripada kekerasan. Dan biarlah sebagai bagian daripada bangsa dan negara serta masyarakat dunia ini, kami boleh Engkau pakai, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan untuk berpartisipasi menghadirkan damai-Mu dalam kehidupan keseharian lewat apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Cicurug ya Tuhan, tengah segala situasi dan kondisi, khususnya juga untuk program pengumpulan aksi puasa Paskah tanggal 5 yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami siapkan ini benar-benar menjadi sebuah hal yang menolong kami untuk melihat rancangan indah-Mu ya Tuhan, berani berbagi kepada sesama kami. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Di antaranya ada Ibu Wahyuni Christine Saragi, pasca operasi, ada Bapak Laba Insugomo Situmorang, ada Bapak Agus Irianto, Bapak Willy Hartono, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba. Juga kami mengingat beberapa rekan kami yang sedang berduka, di antaranya Ibu Resmina Pasaribu atau Ibu Heni, lalu Bapak Yongki Dien, Bapak dari Saudara Igo, lalu juga untuk keluarga almarhum Bapak Sugianto, Ibu Winarni, dan juga keluarga besar, anak cucu dan mantu. Kiranya Tuhan juga yang menguatkan setiap mereka,
dan Tuhan juga yang memulihkan kondisi mereka. Biarlah di dalam masa-masa yang tidak mudah ini mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau saja. Mereka yang mungkin juga sedang bergumul terkait masa depan, terkait pekerjaan dan pendidikan, biarlah Tuhan sertai dan Tuhan atur hidup mereka dan pakai kami menjangkau mereka, mewartakan penghiburan yang berasal daripada-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, seraya kami juga menyerah dalam tangan memelihara-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri bincang sersan kita dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 427 yang berjudul Kusuka Menuturkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum bincang sersan ini ditutup, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Dua hal sih. Yang pertama tentang aksi puasa Paskah, Bapak Ibu Saudari, jangan lupa untuk amplop aksi puasa Paskah yang belum dapat bisa ngambil di meja penyambutan, dan dana yang terkumpul dikumpulkan pada tanggal 5 April ya, Bapak Ibu Saudari. Tanggal 5 April 2026, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga lansia, semua dikumpulkan pada tanggal 5 April 2026 di kebaktian, baik di kebaktian umum, di remaja, maupun juga di anak-anak. Gitu ya. Itu nanti dikumpulkan di sana semua, dan dana yang terkumpul pastinya sudah akan kita gunakan untuk
Yang pasti perbaikan dan penambahan fasilitas penunjang kebaktian semuanya. Dari anak, remaja, sampai pemuda semua kita akan kerjakan, kita tambah-tambahkan karena listingnya sudah ada di di majelis jemaat gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang kedua, mengingatkan untuk baptisan kudus kita buka pendaftaran baptis anak gitu ya. Untuk ini bisa dilihat persyaratannya di sana, dan untuk yang titipan atau mungkin dari anggota jemaat lain yang hendak anak yang hendak dibaptis bisa melampirkan juga surat penitipan baptis anak dari gereja asalnya gitu ya. Kita tutup pendaftaran tanggal 29 Maret dan mereka yang sudah mendaftar wajib ikut pembekalan orang tua calon baptis pada tanggal 11 April 2026 di GKI Pengadilan. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Lalu juga untuk ini ada perayaan remaja, lalu juga pemuda, terus perayaan Paskah anak semua tanggal 5 April gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan pembekalan anggota jemaat juga bakal calon anggota jemaat baru akan dilaksanakan tanggal 29 April dan tanggal 5 pukul 11.30 di ruang Ayub ya. Orang-orangnya sudah ada di sini. Gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah ada tambahan pengumuman mungkin dari Komisi Dewasa, Lansia, dan segala rupanya? Silakan Bapak Ibu. Ada tambahan Komisi Dewasa? Biasanya Komisi Dewasa ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Menambahkan saja untuk Komisi Dewasa, mengingatkan kembali untuk tanggal 26 Maret pada hari Kamis mendatang bahwa Persekutuan Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Jainal Jase Sukabumi dengan pelayan firman Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak dan waktunya pukul 17.00. Yang kedua, untuk Persekutuan Tengah Minggu kembali akan diadakan pada tanggal 1 April secara onsite yang bertempat di Ruang Sanhedrin. Waktunya pukul 18.00. Itu saja Pak Pendeta tambahan dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Baik, kalau sudah tidak ada tambahan lagi, ini adalah bincang sersan kita. Bulan depan kita akan kembali bertemu untuk bincang sersan, di mana kita bulan depan tanggal 15 April seperti biasa, minggu ketiga. Bincang sersan 15 April kita akan membahas kitab Maleakhi, kitab terakhir dalam perjanjian lama. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat